Perkenalkan, nama saya Nurul Dia. Dan saya Della Sira. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi, yaitu adalah bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri Della Sira untuk menjelaskannya. Baik, langsung saja. Adapun judul materi saya hari ini yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Adapun tujuan pembelajaran terdiri 6 poin, yaitu menjelaskan pengertian bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan memiliki objek kajian dan metode ilmiah. Kedua, menguraikan cabang-cabang utama bahasa Indonesia beserta ruang lingkup kajiannya. Ketiga, menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari masa awal hingga perkembangannya dalam kajian modern. Keempat, menganalisis peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan, khususnya sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam pengembangan dan pemanfaatannya di bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks akademik. Langsung saja pengertiannya. Pengertian bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan adalah kajian ilmiah yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai sistematis dan objektif. Melalui linguistik mencakup struktur, makna, dan penggunaannya. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai objek kajian akademik yang memiliki kaidah atau aturan baku. Yang kedua, cabang-cabang linguistik Indonesia. Linguistik Indonesia memiliki beberapa cabang utama, yaitu fonologi yang mengkaji sistem bunyi bahasa dan perbedaannya, morfologi yang membahas proses pembentukan kata melalui afiksasi, sintaksis yang mengkaji tata struktur dan pola kalimat, semantik yang mempelajari makna kata dan kalimat, pragmatik yang menelaah penggunaan bahasa berdasarkan konteks sosial dan situasi komunikasi. Kemudian, sejarah perkembangan linguistik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan perkembangan seiring dengan munculnya kajian linguistik modern di Indonesia. Pada awalnya bahasa Indonesia dipandang sebagai alat komunikasi dan pemersatu sejak Sumpah Pemuda 1928. Perkembangan sebagai objek kajian ilmiah mulai tampak pada masa awal kemerdekaan dan pendidikan, administrasi, dan ilmu pengetahuan. Saya alihkan ke materi kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Della Asira, yaitu adalah sejarah perkembangan linguistik Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, kajian bahasa Indonesia dipengaruhi oleh linguistik struktural dan linguistik gernatif. Perkembangan penting lainnya adalah standarisasi bahasa melalui ejaan yang disempurnakan atau IED 1972 hingga PUEBI. Memasuki era modern, bahasa Indonesia berkembang melalui penelitian empiris seperti korpus bahasa, analisis wacana, sosiolinguistik, dan pragmatik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan untuk sebagai yang pertama sarana perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua alat komunikasi ilmiah, yang ketiga bahasa penulisan karya ilmiah, yang keempat adalah media penyebaran ilmu pengetahuan, yang kelima adalah pembentukan dan pengembangan istilah ilmiah.
Ya, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Keterbatasan ilmiah di beberapa bidang ilmu yang terus berkembang. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang kurang baku. Yang keempat adalah rendahnya sikap bangga berbahasa Indonesia. Yang kelima, pengaruhnya teknologi dan media digital. Yang keenam, kurangnya pembinaan bahasa ilmiah. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.